Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Pada kesempatan hari ini, saya Agus Susanto, Sarjana Pendidikan Jasmani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Unit Kerja SD Negeri 3 Tloko, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pada tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Pada kesempatan hari ini, saya akan merefleksikan diri saya dengan menggunakan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya bahwa apa yang dilakukan terkait dengan murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama yaitu pembelajaran lebih didominasi oleh guru atau teacher center, di mana pada pembelajaran ini guru lebih banyak berceramah, guru lebih banyak mendominasi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Di sini kadang saya lupa bahwasanya karakteristik peserta didik itu saya samaratakan. Padahal setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga, peserta didik cenderung pasif saat pembelajaran dan motivasi peserta didik juga masih rendah. Saya sering merasakan bahwasanya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, banyak sekali peserta didik yang merasa lesu dan kurang bersemangat. Kemudian ketika saya menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang saya ajarkan, peserta didik lebih banyak diam, hanya duduk saja dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang keempat, peserta didik berfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu lebih mengutamakan aspek kognitif dan psikomotor peserta didik. Dalam hal ini, saya kadang lupa bahwasanya pada proses pembelajaran, guru bukan hanya mentransfer ilmu. Guru bukan hanya sebagai sumber belajar, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan di dalam pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu pembelajaran lebih berpusat pada guru sebagai sumber belajar. Peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Penilaian hanya mengutamakan aspek pengetahuan atau kognitif dan juga keterampilan psikomotor saja. Karena saya sebagai guru olahraga kadang berpikir bahwa penilaian hanya dilakukan dari aspek kognitif dan juga keterampilan. Nah, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, tentu saya harus merubah pola pikir saya, merubah perilaku saya. Nah, merubah pemikiran yang pertama tentu guru bukan satu-satunya sebagai sumber belajar. Pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik, menghargai peserta didik, dan sebagainya. Nah,
Di dalam merubah pemikiran, guru itu bukan hanya sebagai sumber belajar anak, karena sumber belajar anak ini bisa didapatkan dari mana saja, bukan hanya dari guru saja, tetapi bisa melalui media sosial ya maupun yang lain. Kemudian untuk pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik, saya menyadari bahwasanya di dalam proses pembelajaran dengan mengutamakan pembelajaran pusat pada peserta didik, proses pembelajaran akan lebih berwarna, akan lebih aktif. Nah, yang ketiga, menghargai karakteristik peserta didik. Di sini setiap guru harus mengetahui karakteristik peserta didik. Bahwasanya karakteristik peserta didik itu adalah berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu merubah perilaku. Nah, yaitu dengan cara yang pertama mengemas pembelajaran agar lebih menarik, agar peserta didik lebih antusias dan motivasi meningkat di dalam pembelajaran. Nah, di dalam perilaku ini tentu kita sebagai seorang pendidik harus mampu merancang proses pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin lebih memanfaatkan media-media yang ada di lingkungan sekolah ataupun menggunakan media ICT dengan memaparkan melalui PPT, video, ataupun yang sebagainya. Sehingga dengan begitu peserta didik itu akan lebih tertarik, akan lebih antusias di dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga apa yang disampaikan oleh seorang pendidik, peserta didik mampu memahami dengan baik. Sehingga tujuan dari proses pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Yang kedua yaitu guru menuntun dan membimbing peserta didik dengan memberikan kemerdekaan sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Nah, sebagai seorang pendidik tentu kita harus mampu menuntun dan membimbing anak-anak. Sehingga di dalam proses pembelajaran anak itu bisa belajar sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Mereka mampu berkreativitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga kita sebagai seorang guru hanya mampu menuntun dan membimbing mereka. Sehingga apa yang menjadi di dalam proses pembelajaran kemerdekaan murid itu bisa tercapai. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat peserta didik, menuntun sesuai dengan kodratnya. Nah, di dalam melihat bakat anak, seorang guru harus mengetahui betul bahwasanya setiap anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Makanya sebagai seorang pendidik kita harus mampu menuntun mereka agar mereka bisa belajar sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan karakteristiknya, sehingga mereka bisa belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, lantas apa yang harus saya lakukan agar bisa diterapkan lebih baik lagi di dalam kelas dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan yang melibatkan peserta didik. Jadi di sini ketika kita melakukan pembelajaran kita itu harus lebih interaktif yang berusaha menyenangkan. Sehingga dan kita itu bisa menggait peserta didik agar proses pembelajaran itu lebih aktif lagi. Yang kedua, kita bisa menjadi fasilitator, motivator, sekaligus inspirator bagi peserta didik. Nah, di dalam proses pembelajaran ini, sebagai seorang guru, kita hanya sebagai fasilitator, memberikan motivasi sekaligus bisa menjadi inspirasi bagi peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat yang digemarinya. Nah,
Kemudian yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam proses pembelajaran kita juga jangan lupa untuk mengintegrasikan bahwasanya setiap pembelajaran kita bisa menanamkan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik. Salah satunya adalah kemandirian, kemudian ada gotong royong, dan sebagainya. Yang selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, pembelajaran kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita, di mana setiap peserta didik pola pikirnya pasti berbeda-beda. Nah, seorang yang belajar dari desa tentu akan berbeda sekali dengan anak yang sudah mengenal atau anak dari kota. Nah, ini juga kita harus menyesuaikan. Nah, sebagai seorang pendidik, tidak lupa pula kita juga harus menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Bahwasanya pada saat ini anak itu cenderung lebih ingin mengetahui dari teknologi. Mereka lebih mengenal teknologi dibandingkan kita mungkin zaman dulu. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan teknologi ini, kita berusaha agar anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kita sebagai seorang pendidik tentu di dalam pembelajaran harus mampu mengintegrasikan dengan sebuah permainan agar proses pembelajaran tersebut tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan, ya, sehingga anak sehingga peserta didik itu pada dasarnya adalah anak yang suka bermain, sehingga kita bisa berancang pembelajaran dengan mengintegrasikan permainan sehingga mereka bisa lebih menarik, bisa lebih tertarik terhadap apa yang kita ajarkan kepada mereka, sehingga materi yang kita ajarkan bisa tercapai. Nah, oleh sebab itu, dari pemikiran tersebut saya bisa kesimpulkan bahwasanya pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, yaitu pendidikan sejatinya adalah berpusat pada peserta didik, bukan seorang guru. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.